Ya, materi kitab Tauhid episode ke-55 Recording in progress. ya. 55 yaitu meminta surga dengan wajah Allah. Dan sebelumnya pengen ingetin dulu buat kalian, atau di antara kita mungkin ada yang tipe kinestetik ya, dimana tipe kinestetik itu kalau lagi ngedengerin tuh nggak bisa diem ya, harus bergerak gitu. Gerakan yang nggak ada hubungannya dengan belajar gitu. Kalau yang ada hubungan dengan belajar nggak apa-apa, kayak nulis, ngetik itu nggak apa-apa. Tapi yang nggak ada hubungan dengan belajar, contohnya gimana? Cetak-cetak pulpen gitu ya, terus pulpen diputer-puter kayak gitunya, terus mainin apa kayak. Nah ini tuh teman-teman, percaya atau enggak, bukan percaya atau enggak, kudu percaya ya, kalian menyengaja diem, konsen full, dan gak ngegerakin badan, itu tuh bentuk kita mencontoh sahabat Nabi SAW. Dan itu sendiri berpahala, walaupun kadang mungkin bagi orang yang kinestetik disuruh diem, itu konsentrasinya malah jadi buyar. Iya, orang yang biasa belajar dengan heboh gitu, kayak Rizal termasuk orang kayak gituan ya, heboh kalau lagi belajar tuh kagak bisa diem. Tapi ketika Arizal berusaha untuk diam total demi mencontoh sahabat Nabi SAW, awalnya mungkin berat, tapi Allah berkahi. Mungkin awalnya susah konsen, tapi lama-lama justru malah dengan izin Allah, kalau dapat pelajaran dari ustadz atau belajar buku itu gampang banget masuknya dengan izin Allah. Nah jadi paksain, jangan membatasi diri kita. Oh saya mah kinestetik, kamu membatasi dirimu sendiri ya. Kenapa enggak, saya emang kinestetik tapi saya mau berusaha untuk bisa sesempurna mungkin mencontoh sahabat Nabi SAW, untuk konsen sebagaimana dalam hadis yang sahih, kalau Nabi SAW lagi ngasih ceramah tuh para sahabat dengerin seakan-akan apa, ada burung di atas kepala mereka gitu. Kalau burung ada di atas kepala mereka, berarti mereka nggak goyang ya. Usahakan itu untuk kita lakukan teman-teman ya. Pekan lalu kita udah bahas tentang apa yo? Masih ingat? Meminta dengan nama Allah. Meminta dengan nama Allah. Kan AA minta kopi dong dengan nama Allah. Itu wajib dikasih nggak Rizal ya? Enggak. Tergantung ya. Kalau misalnya kopi itu mahal ya, dan Regan nggak punya uangnya, nggak usah. Tapi kalau Regan punya uang buat beli kopi dan Regan sanggup, maka sebagian ulama mewajibkan untuk ngasih Rizal kopi tersebut. Sebagian ulama berpendapat sunnah ya. Jadi seperti itu udah kita bahas pekan lalu. Silakan nonton di YouTube episode 54 dari Kitab Tauhid di channel Abu Takeru. Kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Ya teman-teman semua, kita akan langsung masuk materi dulu aja ya, biar nanti ngobrol-ngobrol atau di luar materinya setelah materi aja. Jadi ada satu bab ya, la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Tidak boleh atau tidak pantas untuk meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Jadi teman-teman, kalau kita berdoa ke Allah, apa ini ingetin dulu ya, kita hanya boleh doa ke Allah saja. Nah, kalau mau doa ke Allah, disarankan sambil menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Contohnya gimana nama Allah? Misalnya Regan mau nyari kerjaan, kan bisa aja Regan ngomong, ya Allah beri aku pekerjaan. Tapi bagaimana cara yang lebih mantap lagi kan? Kalau minta pekerjaan. Ya Rozak. Ya Rozak. Permudahkan aku dalam mencari pekerjaan. Permudahkan aku dalam mencari pekerjaan. Regan udah ngedengerin kajian yang 2 tahun yang lalu nggak? Yang tentang ini.
Soalnya nanya ke Regan persis jawabannya itu juga. Kok bisa ya inget? Kebetulan aja kayaknya kan. Ya Rozak, anugerahkan kepadaku pekerjaan gitu. Boleh ngomongnya ya Allah beri aku pekerjaan, boleh. Tapi boleh juga kita bilang ya Rozak, beri aku pekerjaan. Itu boleh. Jadi kalau kita minta ke Allah sambil nyebut nama-namanya. Atau juga nyebut sifat-sifatnya. Misalnya, wahai Allah yang telah mempermudah hamba-hamba sebelumku untuk mencari rizki, maka berilah aku rizki. Di situ kan kita nyebut sifat perbuatan Allah ya. Kita nggak nyebut Ar-Rozak tadi ya, tapi kita nyebut perbuatan Allah. Yaitu apa perbuatan Allah? Ya Allah, engkau telah memudahkan orang-orang sebelumku untuk dapat pekerjaan, maka mudahkan aku juga untuk dapat pekerjaan. Jadi ini disarankan untuk ketika doa meminta pada Allah, sebut nama Allah atau sebut sifat-sifatnya. Ya. Paham sampai sini? Oke. Nah, dan hati-hati, nggak boleh, bahkan bisa murtad kita kalau kita minta ke sifat Allahnya. Memang ini jarang banget, bahkan nggak ada orang yang kepikiran untuk berdoa dengan cara ini. Yaitu apa? Yang harusnya kita doa, wahai Allah ya Rozak, wahai Allah yang maha pemberi rizki, berilah aku rizki. Itu bagus tuh doa kayak gitu. Ini mah doanya malah kayak gini. Wahai gimana ya? Wahai kasih sayang Allah, berilah aku rizki. Wahai kedermawanan Allah, berilah aku rizki. Jadi kita mintanya bukan ke Allahnya, tapi kita minta ke sifatnya. Ini kafir kalau kayak gini. Ya. Bedain ya. Ini kasus yang pertama adalah minta ke Allah sambil menyebut nama-nama dan sifatnya. Ini bagus. Kalau yang kedua, mintanya ke sifat Allahnya. Nah, kasih contoh lagi. Ya Allah yang maha pengampun, ampuni aku. Bener gak? Bener. Kasus yang kedua, wahai ampunan Allah, ampuni aku. Boleh gak? Kafir kalau kita kayak gitu. Ya, tapi sekali lagi ini jarang orang yang kayak gitu ya. Jarang orang yang doa dengan cara kayak gitu karena gak kepikiran. Ya, kalau aku doa ya doanya ke Allah dong. Gak mungkin aku doanya ke sifat Allahnya. Nah, oke. Itu udah kita bahas. Ini pentingnya poin tadi. Doalah ke Allah dengan menyebut nama-nama atau sifatnya. Dan ini bagus. Dan jangan pernah kita berdoa ke sifat Allahnya. Karena kalau berdoa ke sifat Allahnya, kita bisa kafir. Sekali lagi, ini jarang. Gak akan pernah kepikiran kita doa kayak tadi ya. Wahai ampunan Allah, ampuni aku. Pernah gak dengar kayak gitu? Tadi denger. Tadi doang pas saya nyontoin. Sebelumnya kayaknya gak pernah kita ngedengerin kayak gitu kan. Gak pernah. Kita pasti kalau doa ya ke Allah sambil menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah teman-teman, namun ada sifat Allah yang gak boleh kita sebut, cuman khusus satu sifat Allah ini aja, yang gak boleh kita sebut untuk minta apapun kecuali surga. Atau bahasa disimpelnya gini, kalau nyebut sifat Allah yang satu ini, kita hanya boleh minta surga, itu aja. Ya. Yaitu apa? Wajah Allah. Jadi kalau kita minta kepada Allah dengan menyebut wajahnya, ya, maka kita hanya boleh mintanya surga doang. Gak boleh minta duniawi. Regan tadi doa ya Rozak beri aku rizki, boleh gak? Boleh. Terus sekarang Regan doa ya Allah, aku dengan menyebut wajahmu yang indah yang mulia, aku meminta pekerjaan. Itu gak boleh. Bahkan terlaknat. Ya udah, mending gak usah nyebut wajah Allah sama sekali. Jangan gitu. Justru kita disarankan berdoa dengan menyebut wajah Allah. Ya, yaitu dalam hadis yang sahih ya, Nabi kita SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4628, ketika turun surah Al-An'am ya, bunyinya adalah
Qul huwal qadiru ala ay yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Di sini ayatnya dipotong-potong. Aw min tahti arjulikum. Aw yalbisakum syia'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Di sini lihat ya, Allah turunkan tiga hal nih. Dengerin baik-baik ya. Ini surat Al-An'am surat ke-6. Nomor ayatnya ayah enggak hafal nomor ayatnya. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atasmu dan dari bawahmu. Udah berapa ini? 2 ya. Atau yang ketiga apa? Atau Allah juga sanggup mencampur adukan kamu dalam golongan-golongan yang saling bermusuhan sehingga mereka akan merasakan keganasan satu sama lain. Jadi Allah sanggup menyiksa kita dari atas, dari bawah, atau disiksa dengan sesama kita, yaitu dibikin kita semua gelut, akhirnya saling bermusuhan, saling bunuh satu sama lain. Paham ya? Ada berapa tipe siksaan Allah yang disebut? 3 ya. Siksaan dari atas, siksaan dari bawah, atau Allah bikin kita saling bermusuhan. Siksaan dari atas contohnya apa, Pak Hari? Apa ya? Mungkin hujan gitu. Hujan siksaan. Hujan besar. Hujan besar. Ya. Yang hujan batu lah. Hujan batu, kan dari bawah. Longsor gitu ya. Petir dari atas bawah, longsor atau banjir. Nah, lihat, ketika turun sebenarnya Nabi kita SAW ketika baca ayat ini, turunnya mah ya 1 ayat gitu, tapi ketika Nabi SAW membaca ayat ini ya, katakanlah dialah Allah yang sanggup mengirimkan azab kepadamu dari atasmu. Nabi berhenti dulu dan membaca doa. Apa doanya? Allahumma, ya, beliau berdoa ya, nggak pakai Allahumma ya, beliau berdoa a'udzu biwajhika, aku berlindung kepadamu dengan menyebut wajahmu gitu. Jadi ketika Nabi SAW membaca ayat tadi, yaitu Allah sanggup mengirimkan azab dari atas atau dari bawah ya, beliau berdoa, ya Allah aku berlindung kepadamu dengan menyebut wajahmu. Di sini ada nyebut surga nggak? Nggak ada ya. Tapi Nabi membaca SAW dengan menyebut wajah Allah ya. Berarti Nabi salah nggak di sini? Enggak. Kenapa nggak salah? Kan teorinya cuma boleh surga. Soalnya kan itu bukan duniawi nggak sih sebenarnya? Masya Allah. Kalau Arizal nggak tahu jawabannya, AA akan ngomong kayak gini. Salah atau enggak? Nggak salah. Kenapa nggak salah? Karena beliau Nabi, titik gitu. Karena beliau Nabi, nggak mungkin salah dalam masalah menyampaikan risalah. Itu jawaban yang simpelnya, tapi Masya Allah betul ya. Jadi teman-teman, minta surga itu mencakup 3 poin. Kalau seseorang minta surga itu mencakup 3 poin. Yaitu pertama, ya minta surga itu sendiri. Kedua, berlindung dari neraka. Ketiga, berlindung dari murka Allah. Oke, itulah 3. Jadi kalau seseorang minta surga itu sebenarnya otomatis dia itu udah minta dari 3 hal. Minta surga, minta jauh dari neraka, dan minta jauh dari murka Allah. Bisa dipahami ini ya. Jadi kenapa di dalam hadis ini ketika Nabi SAW diturunkan ayat Allah sanggup mengirimkan azab dari atas langit. Kalau azab dari atas langit berarti itu bukti kalau Allah lagi marah, lagi murka. Dan beliau berdoa, ya Allah aku berlindung dengan menyebut wajahmu. Gitu. Paham di sini? Ya. Jadi jangan bilang, ya udah nggak usah nyebut wajah Allah kalau lagi doa. Justru diajarin. Kalau diajarin oleh Nabi SAW, artinya doa itu sangat berefek. Makanya kalian yang doa biasanya doa, ya Allah aku masukkan aku ke surga. Sekarang diralat. Bukan diralat ya. Dimodifikasi, ditambah. Ya Allah aku memohon kepadamu dengan menyebut wajahmu yang mulia agar kau memasukkan aku ke dalam surga. Baca itu. Karena dengan baca itu otomatis doanya akan lebih diijabah insya Allah. Oke? Ya. Jadi kita bahas ya hadisnya. Nabi kita SAW bersabda, la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Tidak boleh meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali meminta apa?
surga. Hadis ini mayoritas ulama mendoifkan, tapi ada juga sebagian kecil ulama yang mensahihkannya atau minimal menghasankannya. Nah, berhubung mayoritas ulama mendoifkan hadis ini, tapi ada yang menghasankannya, ya, nggak akan ngasih tahu kenapa alasannya ada yang menghasankan, ada yang mendoifkan. Intinya mah ada di perawi hadisnya, dan itu kita bukan pembahasan di situ karena kita bukan kelas mustalah al hadis ya. Tapi walaupun ulama beda pendapat tentang hadis ini, tapi kenapa para ulama tetap menggunakan hadis ini untuk jadi dalil? Nah, ini penting buat kalian, bahwasanya nggak semua hadis doif tuh akhirnya kita tolak gitu, nggak semuanya. Hadisnya kita sebutkan hadis doif, tapi hukum yang berada di dalam hadis tersebut nggak selalu kita tolak. Karena doif itu bukan berarti secara keseluruhan salah. Sebagai contoh aja teman-teman, Nabi kita SAW mengajarkan kalau lagi beres wudhu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ ya? Benar kan? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini hadisnya sahih. Tapi ada tambahan. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Hadis ini awalnya doif, tapi ada jalur lain yang menguatkannya sehingga menjadi hasan. Jadi diterima. Atau teman-teman, terkadang ada hadis yang doif, di mana Nabi SAW berdoa panjang lebar dan di bawahnya ditulis hadis doif. Nah, ketika disebut hadis doif, bukan berarti seluruh isi hadis tersebut salah. Bisa jadi yang salah tuh cuma sebagian dari isi hadis tersebut. Mau ngegambarin ini aja contoh ya teman-teman. Arizal ngadain kajian di Jumat malam, dan yang hadir di rumah Arizal ada 11 orang. Salah atau benar? Salah. Karena yang hadir berapa? 16 orang. Kan di atas juga ada. Ada orang, di atas juga ada orang ya. 16 orang yang hadir gitu. Tadi A bilangnya 11. Yang benar berapa? 16. Kisah yang Ariza sampaikan benar apa salah? Ada benernya. Overall bahkan benar. Secara umum bahkan benar. Ngadain kajian malam Jumat di rumah ini, kajian tauhid, benar semua kan isinya ya. Yang salah cuma apa? Jumlahnya aja. Itu pun sebenarnya nggak salah-salah amat ya, ketika bisa jadi kelirunya karena salah ngitung doang. Nah, itu gambaran ketika ada hadis doif itu bukan berarti seluruh isi hadisnya itu salah. Bisa jadi dominannya hadisnya benar, tapi ada satu kata yang salah nih di sini. Kayak contohnya ya, thalabul ilm faridatun ala kulli muslim ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh muslim. Tapi kan suka ada yang nambahin ya, faridatun ala kulli muslimin awal muslimat gitu. Nah, yang muslimatnya tuh doif itu, atau nggak ada hadisnya sama sekali bisa jadi. Tapi hadisnya mah secara overallnya benar. Nah, itulah kenapa dalam hadis ini, walaupun hadisnya doif, tapi kenapa para ulama tetap mengamalkan hadis ini? Karena ada hadis lain yang menguatkan, yaitu kalau ini hadisnya derajatnya hasan, bisa diterima, riwayat Tobroni. Ya, yaitu apa? Nabi kita SAW bersabda, mal'unun man sala'a biwajhillah. Terlaknat orang yang memohon dengan menyebut wajah Allah. Sehingga dua hadis ini akhirnya digabung pemahamannya. Orang yang menyebut wajah Allah untuk meminta selain surga, maka dia akan dilaknat. Tapi orang yang menyebut wajah Allah untuk meminta surga atau berlindung dari neraka, maka dia akan mendapat lawan dari laknat apa? Rahmat. Bisa dipahami ya? Amalin nih. Jadi pulang dari sini teh kalian doa ke Allah. Ya Allah, aku memohon dengan menyebut wajahmu agar engkau ridho padaku, engkau masukkan aku ke dalam surga, engkau mengampuni dosa-dosaku. Engkau ampuni dosa itu akhirat juga ya. Karena ketika kita minta diampuni dosa berarti otomatis kita minta biar masuk surga kan ya. Pokoknya minta yang sifatnya akhirat dengan wajah Allah. Lalu setelah itu kalian minta yang sifatnya duniawi. Ya, kemudian kalian tawasul lagi dengan menyebut yang lain. Kalau tadi kan dengan wajah Allah kita hanya perketat untuk minta apa? Surga, minta jauh dari murka Allah. Itu kita minta itu. Habis itu
stop dulu doanya, terus kita nyebut nama Allah yang lain sekarang. Ya Allah, ya Hadi, berilah aku hidayah untuk bisa taubat dari dosa-dosaku gitu. Ya seperti itu. Paham materinya? Oke. Di antara dalil yang dijadikan alasan bolehnya kita menyebut wajah Allah saat berlindung dari murka Allah, saat berlindung dari neraka, saat meminta surga adalah hadis yang sangat indah. Hadis ini riwayat Tabrani dengan derajat yang doif. Udah ngerti sekarang doif. Salah apa benar hadisnya? Ada yang Bisa jadi overall bener, bisa jadi yang doif itu cuma satu kata doang. Makanya kenapa Ustaz Firanda walaupun hadis ini doif, tapi beliau tetap menyimpan hadis ini di kitab tauhid beliau dan di kitab sirah beliau, karena secara overall kisahnya sahih. Ada bagian-bagian yang mungkin doifnya, tapi itu mungkin bagian-bagian kecil. Nah, berhubung kita nggak bisa mengetahui pasti yang mana yang bagian yang doifnya, maka kita sampaikan aja hadisnya. Dan jadikan hadis ini untuk menjadi perenungan, jadi penghayatan boleh. Tapi ketika kita menyampaikan, sampaikan hadis ini apa? Doif. Sekali lagi ya, ketika menyampaikan hadis ini doif, jangan kemudian, tama doif hadisnya jangan diamalin. Enggak kayak gitu. Karena overall kisahnya sekali lagi, overallnya sahih. Yang doif itu cuman mungkin beberapa kalimat yang bisa jadi dari 100% doa, yang doifnya cuman 2%. Cuman ulama nggak bisa mengetahui pasti yang 2%-nya di bagian mana. Makanya udah sampaikan aja, amalin juga nih hadis ini walaupun doif. Ya, walaupun doa ini berdasarkan landasan yang doif, tapi kisahnya dulu deh, apa yang ngingetin tentang Nabi kita SAW yang udah dakwah dengan capek-capek, dengan lelah di Mekah, kemudian diusir ketika paman beliau wafat, udah gak ada yang nolong kecuali Abu Lahab. Kan Abu Thalib udah meninggal dah. Abu Lahab karena masih ada hubungan kekerabatan, walaupun awalnya musuh bebuyutan, tapi Abu Lahab bilang ke Nabi Muhammad SAW, udah gak punya penolong kamu, yaudah aku lindungi kamu gitu. Hanya karena hubungan kekerabatan. Sampai akhirnya Abu Lahab nanya, itu Abu Thalib masuk mana nanti di akhirat? Nanya kan, Abu Thalib kan udah cinta sama Nabi Muhammad SAW, mendukung dakwah beliau. Terus ditanya, itu Abu Thalib nanti di akhirat masuk mana? Ya Nabi jujur lah, masuk mana Abu Thalib? Neraka jahanam. Ya ngambek Abu Lahab. Kalau Abu Thalib yang sangat mencintai beliau aja masuk neraka, apalagi Abu Lahab gitu. Akhirnya udah gak jadi ditolong, gak jadi dilindungi. Dan Nabi kita SAW mau dibunuh, diancam. Akhirnya beliau nyoba nih dakwah di Taif, ngajak Zaid bin Harithah duaan. Dan itu jalan dengan begitu lelahnya, terik matahari, yang mana kalian nanti kalau misalnya lagi umroh atau haji terus ke Taif, teman-teman bisa nangis. Taif itu ya salah satu kota yang paling indah, salah satu kota yang paling indah, dan udaranya itu paling adem, teman-teman. Kenapa kita bisa melihat keindahan Taif? Bunga-bunga di Taif itu amazing banget. Kalian kalau lagi umroh atau haji ngeliat itu, misalnya kalian main ke daerah Taif, dan biasanya main ke Taif ya, itu kalian ngeliat bagaimana udaranya yang begitu adem, enak banget. Atau kalaupun misalnya lagi musim panas dan tetap panas, tapi Taif itu bagaimana itu bunga-bunga yang indahnya tuh, warna-warninya tuh, itu mah wah, kalian kalau ngeliat Jepang kalah. Keindahan bunga-bunga di Jepang tuh kalah, teman-teman, sama indahnya bunga-bunga yang di Taif. Dan kita bisa ngelihat ini gara-gara Nabi SAW. Yaitu ketika beliau dakwah, ternyata ditolak oleh Taif. Beliau dilempar batu sampai darah tuh ngucur dari kepala sampai sendal. Beliau akhirnya pergi keluar dari Taif sambil dihinakan seperti itu. Beliau dihinakan oleh mereka, tapi beliau gak hina di hadapan Allah, dan beliau gak hina di hadapan kita, bahkan beliau semakin mulia. Nabi kita SAW pergi jalan sempoyongan, dan itu ketika udah dalam kondisi parah banget, datang Jibril membawa temannya, malaikat Akhsyabain, malaikat penjaga 2 gunung. Dan itu Jibril kan nawarin, hai Muhammad, aku membawa temanku, kau tinggal minta aja, niscaya temanku ini akan ngehancurin ini gunung Taif. Dan Nabi kita SAW bersabda apa? Tidak. Aku berharap dari keturunan mereka akan ada orang-orang yang menyembah Allah semata. Dan gara-gara Nabi SAW menolak tawaran Jibril,
Atas izin Allah 10 tahun kemudian Taif tuh masuk Islam. Dan gak sampai situ teman-teman. Gak cuman Taif masuk Islam. Apa yang amazing tentang Taif tahu? Taif kan baru masuk Islam ya. Ketika Nabi SAW wafat, mayoritas orang yang masuk Islam murtad. Ketika Nabi SAW wafat, mayoritas orang yang baru masuk Islam tuh murtad lagi. Kecuali 3 kota. Apa aja kotanya? 1, Mekah. 2, Madinah. 3, Taif. Kebayang gak? Taif. Di kota yang dulu mau ngebunuh Nabi SAW, didoain selamat oleh beliau, masuk Islam. Bukan cuma masuk Islam, Taif jadi pembela Nabi SAW, pembela agama Islam, pembela Abu Bakar saat mayoritas orang murtad. Dan setelah udah sama Jibril itu kan Nabi kita SAW jalan sempoyongan sampai akhirnya ke kebun anggur, ada Adas kan. Adas tuh orang Kristen tuh. Yang ketika Nabi SAW, kisah ini doif ya, jadi kita nggak bisa memastikan bagian mana yang sahih, bagian mana yang doif, tapi kita tetap ceritakan. Karena bisa jadi kisah ini sahih ya. Mungkin yang doif itu cuman bagian Nabi nyendernya mungkin, adapun seluruh kisahnya sahih, cuman ada satu bagian yang doif. Jadi kita sampaikan aja nggak apa-apa. Walaupun hadis ini doif, tapi lihat kisah yang terkenal. Nabi SAW itu kan kecapean, lalu kemudian beliau dilihat oleh Adas, ya, dan ngelihat ini kenapa ini pemuda ini, bapak-bapak ini kelihatan lagi berdarah-darah gitu. Akhirnya Adas ngambil kayak anggur kayak gitu sambil ditenangin Nabi kita SAW. Kemudian habis itu pas dikasih anggur, beliau membaca Bismillah. Langsung Adas bilang, dari mana kau tahu ucapan ini? Terus Nabi SAW bilang, pertama awalnya ngobrol dulu ya, kamu dari mana? Dan dijawab, aku adalah dari Ninawi. Dan Nabi SAW bersabda, Ninawi itu kan kota asal dari siapa? Tahu? Ninawi. Kota asal dari satu kaum yang awalnya menolak dakwah, tapi kemudian seluruhnya masuk Islam tanpa ada satupun yang kafir. Dan Allah abadikan sampai jadi nama surat di Al-Quran. Coba. Tarim. Siapa coba? Yunus. Itu adalah kota Yunus. Kata Nabi SAW, kau dari Ninawi. Ninawi itu kan kotanya Nabi yang soleh, yaitu Nabi Yunus bin Matta. Gitu. Dari mana kau tahu tentang Yunus bin Matta? Dan beliau bersabda, aku adalah Muhammad. Rasulullah itu pas ngedenger itu, Adas langsung gak kuat, langsung cium kening beliau, cium tangan kaki beliau tuh, dipeluk beliau, sampai akhirnya tuannya marah, kamu apa-apaan gitu. Nah, kenapa ini Muhammad digituin? Pokoknya ya udah dikasih, tapi udah kemudian ditinggal gitu. Nah, setelah itu Nabi kita SAW berdoa dengan doa yang sangat dalam banget teman-teman. Lihat, doa ini adalah doa dari orang yang ikhtiarnya udah maksimal. Kalau kita belum ikhtiar baca doa ini ya masuk akal gitu lah. Tapi ketika udah ikhtiar maksimal tapi masih ngebaca doa ini udah di luar akal dalam artian positif. Ini udah di luar akal, tapi ini adalah keluhuran akhlak Nabi kita SAW. Itu doanya apa? Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku serta kekurangan usahaku di hadapan manusia. Ya Allah, teman-teman. Nabi kita SAW kurang apa dalam dakwah? Sampai beliau rela dilempar batu kayak gitu. Tapi yang beliau katakan di awal doa ini adalah, ya Allah, kepadamu aku mengadu kelemahanku serta kekurang mampuanku di hadapan manusia. Wahai Zat yang maha penyayang dari seluruh yang Wahai Zat yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah. Engkaulah Tuhan pelindungku. Kepada siapa engkau serahkan diriku? Apakah kepada orang jauh yang akan cemberut kepadaku? Ataukah kepada musuh yang akan menguasai diriku? Selama engkau gak murka kepadaku, aku gak peduli. Pernah gak kita doa kayak gitu teman-teman? Ya Allah, mungkin engkau telah mengambil seluruh hartaku, seluruh keluarga aku. Engkau beri aku musibah bertubi-tubi. Tapi asal engkau gak marah sama aku gak peduli ya Allah. Pernah gak kita doa kayak gitu dalam teman-teman? Ya Allah, mungkin sekarang aku dicabut tubuhku, kesehatanku, tapi selama aku masih bisa ibadah padamu dan engkau tak murka padaku, aku gak peduli ya Allah. Wah, dalam banget ini doanya teman-teman.
Akan tetapi tetap saja ya Allah, kenikmatan Engkau sungguh luas meliputiku. Aku berlindung dengan cahaya wajah-Mu yang menyinari kegelapan, yang membawa kebaikan dunia dan akhirat, agar Engkau tak murka kepadaku. Aku berlindung dengan cahaya wajah-Mu yang menyinari kegelapan, yang membawa kebaikan dunia akhirat, dari murka dan marah-Mu. Kepada Engkau-lah aku adukan kondisiku, sehingga Engkau ridho kepadaku. Tiada daya dan upaya melainkan dengan kehendak-Mu. Jadi di sini kita disarankan untuk berdoa dengan menyebut wajah Allah saat kita berlindung kepadanya dari murkanya, saat kita berlindung padanya dari neraka jahanam, saat kita mohon surganya. Sebutlah wajah Allah, teman-teman. Baik, itulah materi yang Arizal bisa sampaikan, dan ini sangat mudah, sangat pendek maksudnya, dan sangat bisa diamalin mulai sekarang ya. Pokoknya saat minta surga, saat berlindung dari neraka, saat berlindung dari siksa Allah, gunakan kata apa? Ya Allah, aku menyebut wajah-Mu yang mulia. Aku berlindung padamu dari siksa-Mu. Seperti itu teman-teman, amalin ya. Karena dengan kita ngamalin ini berarti kita ngamalin hadis Nabi SAW. Kalau kita mengamalkan hadis beliau, berarti kita one step closer untuk menjadi umat beliau di hari kiamat, insya Allah. Baik, untuk tadabbur ayat Quran yang ingin bahas sekarang adalah, kemarin kita udah bahas tentang Nabi Yusuf, yang mana Nabi Yusuf itu ketika cewek-cewek ngelihat Yusuf sampai akhirnya motong tangan-tangannya, dan kita udah, masih ingat gak kalian apa hikmah yang bisa kita ambil? Kalian masih ingat gak? Masih saya. Apa coba Giri? So, intinya jangan suka kayak ngomongin aib orang gitu. Betul, jangan suka ngomongin aib orang lain, karena orang wanita-wanita Mesir itu kan ngomong, hehehe, itu Zulaiha itu udah bucin banget gitu bahasa kita nih. Zulaiha tuh bucin banget tuh sama pelayannya, sampai mau berhubungan badan. Sungguh Zulaiha tuh sesat. Ketika Zulaiha menghadirkan Yusuf di hadapan wanita-wanita ini, merekanya juga sama kayak gitu, nafsu ke Nabi Yusuf, sampai motong tangan-tangan mereka. Nah, jadi pelajaran yang penting dari 2 pekan yang lalu adalah, kalau ada orang ngelakuin maksiat tuh jangan kita sombong dan bilang dasar tukang maksiat. Bukan gitu. Yang kita lakukan adalah kita benci, kita bahas kemaksiatannya, khusus yang emang dia masih melakukan dan terus menerus. Itu pun kalau kemaksiatannya terang-terangan. Kalau yang maksiatnya sembunyi-sembunyi, ya jangan digibahi. Jangan. Kalau maksiatnya terang-terangan, kita benci, kita jelek-jelekan maksiatnya, agar orang-orang makin gak suka. Ya, kayak punya murid yang berani gibah karena dia dalam pandangan Arizal dia udah kafir. Dia nih ketua rohis, gantengnya minta ampun lah. Satu sekolah bisa dibilang dia yang paling ganteng, cerdas, bisa bahasa asing. Tinggal di sini beberapa lama, miskin dia, ayahnya pemabok, dia suka ditoncokin sama orang tuanya, sama ayahnya. Ibunya guru ngaji, ayahnya pemabok, dan anaknya ini sering ditonjokin. Dan dia soleh. Dia ibadah dengan baik. Dia sangat respect banget ke Arizal sebagai gurunya. Tinggal di sini beberapa lama. Kemudian dia sering ngasih tahu bagaimana miskinnya dia, bagaimana perjuangannya. Kalau dia dapat gaji dia kasihin ke ibunya, kemudian ayahnya cuma bisa ngambil buat mabok-mabokan dan sebagainya. Sedih banget. Lalu kemudian setelah beberapa lama dia pulang ke kota besar, lalu dapat pekerjaan yang pekerjaannya cukup baik. Setelah pekerjaannya cukup baik, gajinya cukup, di situ dia mulai enak hidupnya, dia mulai rutin zina sama pacarnya, check in hotel rutin, dan zinanya benar-benar zina. Dia nggak pernah zina sebelumnya, nggak pernah zina dia. Pacaran iya, tapi zina yang dalam artian sampai benar-benar zina tuh nggak pernah. Tapi setelah punya pekerjaan, setelah cukup, dia zina. Setelah zina apa? Mabok, oke. Dan yang paling parahnya tentunya dari semua dosa adalah dia berani ninggalin sholat totalitas. Bukan sekali sholat sekali enggak, sekali sholat sekali enggak, tapi dia total enggak sholat sama sekali, Jumatan pun enggak. Dan menurut banyak ulama, kalau ada orang yang sholat iya, enggak, sholat enggak, sebagian ulama berpendapat dia masih muslim. Tapi kalau udah enggak sholat total,
Jumatan enggak, apapun dia nggak sholat sama sekali, maka banyak ulama yang berfatwa itu kafir. Sampai kayak gitu teman-teman, sampai seperti itu. Ya benci banget sama perbuatan dia, laknat perbuatan dosanya, tapi tetap aja nggak boleh ngerasa kalau diri Arizal lebih baik daripada dia, karena bisa jadi kalau posisi Arizal seperti dia bisa jatuh juga. Nauzubillah. Nah, jadi bedain ya antara mengingkari maksiat dengan menganggap diri lebih hebat gitu. Mengingkari maksiat tuh harus disertai dengan ketawaduan. Itu yang udah kita bahas 2 pekan yang lalu, dan sekarang ingin bahas di bagian sini teman-teman, yaitu ketika Zulaiha ngomong ini nih. Qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fi wa laqad rawatuhu an nafsi fasta'sam. Nah, ini nih yang kalian tuh salah-salahkan aku. Kalian nyala-nyalain aku gara-gara aku nafsu sama Yusuf. Sekarang kalian sendiri ngerti kan? Kalian sendiri jatuh kan kepada dosa itu. Nafsu sama Yusuf kan? Setelah itu lanjut apa? Wala illam yaf'al ma amuruhun layusjananna wala yakunam minas saghirin. Teman-teman kalau ngerti bahasa Arab, ini bagian sini kalau kalian baca terjemahan tuh biasa aja datar. Tapi kalau kalian paham tafsirnya, paham tadaburnya, ini powerful banget. Zulaiha ngomong kayak gini ya. Wala illam yaf'al ma amuruhu layusjanan. Kalau dia wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Kalau dia nggak mau ngelakuin apa yang kita inginkan, ya, jadi Nabi Yusuf disuruh zina dan sebagainya, dan Zulaiha ngomong kayak gini, kalau dia nggak mau ngelakuin itu sama kita, la yusjananna. Apa arti dari la yusjananna? Nggak tahu. Dia bener akan dipenjara. Zulaiha menggunakan kata layus jananna. Dia bener. Di situ ada penekanan ya. Ada penekanan di sini. La pertama tuh penguat gitu. Terus layus jananna, nun yang di double tasdid itu juga penguat. Jadi double penguatannya. Dia bener akan dipenjara. Wala yakunam minas saghirin. Harusnya kata yang sepadan tuh kalimatnya nggak gitu. Harusnya kayak gini. Bukan nyalain Quran ya, tapi kalau secara bahasa harusnya kayak gini nih. La yusjananna wala yakunanna minas saghirin. Paham di situ ya? Tapi di situ Allah sebutkannya bukan kayak gitu. Bukan la yusjananna wala yakunanna minas saghirin, tapi la yusjananna wala yakunam minas saghirin. Ada yang ngerti gak kira-kira di sini apa hikmahnya? Kagak ngerti ya. Teman-teman, Zulaiha bisa penjara Yusuf gak? Bisa. Ratu, punya bodyguard, punya bawahan, tinggal apapun yang diucapkan oleh Zulaiha, fakta. Dianggapnya fakta. Zulaiha bisa menjarahin Yusuf. Makanya Zulaiha pakai kata la yusjananna. Yusuf bener-bener bakalan dipenjara. Benar-benar pasti akan dipenjara gitu. Tapi yang bagian kedua, wala yakunam minas saghirin. Di sini Zulaiha nggak pakai penekanan. Kan harusnya gini kalimatnya, Yusuf benar-benar pasti akan dipenjara, lalu benar-benar pasti akan jadi orang yang hina. Itu harusnya kalimat yang sepadannya ya. Tapi di sini Zulaiha ngomongnya gini, Yusuf benar-benar pasti akan dipenjara, kemudian dia akan jadi orang hina. Lihat gak sih di sini yang awalnya yakin bakalan dipenjara, tapi pas bagian yang bakalan jadi orang hina, Zulaiha yakin banget gak? Enggak. Di situ ada pelajaran penting. Kita mungkin bisa nyakitin orang secara fisik, iya. Kita bisa penjarain, kita bisa fitnah. Tapi kalau mau ngebuat hina yang hakiki, itu gak akan mungkin bisa. Orang-orang yang ada di jalan Allah, mau dihinakan sehina apapun, dia gak akan pernah hina. Allah yang akan muliakan dengan caranya. Makanya Nabi Yusuf ketika di penjara jadi hina gak? Dapat gak Zulaiha yang dia inginkan?
Kan Zulaiha inginnya Yusuf di penjara. Oke lah, bisa Yusuf di penjara. Tapi yang paling Zulaiha inginkan tuh apa? Ngelihat Yusuf jadi hina gitu loh. Kalau kalian baca kisah-kisah Israeliatnya, itu Nabi Yusuf tuh pas sudah masuk di penjara tuh apa yang terjadi tahu? Di penjara orang-orang penjara sama pada cinta sama Nabi Yusuf. Malah pada cinta, jatuh cinta sama akhlaknya Nabi Yusuf. Dan di Quran juga Allah sebutkan di penjara Nabi Yusuf bisa dakwah. Maunya dihinain malah jadi makin mulia. Dan kita masih ingat teman-teman, kalian tahu nggak Imam Al-Bukhari, murid beliau berapa? Yang hadir di majelis beliau tuh 90.000. Kebayang nggak sih kalau kajian 90.000 tanpa mikrofon? Zaman dulu gimana ya? 90.000 tanpa mikrofon. Dan menjelang wafatnya beliau, tahu nggak murid Imam Bukhari berapa? 1. Cuman Imam Muslim doang. Kok bisa? Karena Imam Bukhari difitnah oleh muridnya yang lain. Imam Bukhari ditanya pertanyaan, yang pertanyaan itu mancing. Imam Bukhari ngejawab, terus jawaban Imam Bukhari dipelintir sama muridnya, lalu muridnya ngaduin ke gurunya Imam Bukhari. Akhirnya gurunya Imam Bukhari memvonis Bukhari sesat. Dan karena gurunya Imam Bukhari yang memvonis Bukhari sesat, udah bubar semua kajian Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari itu mau dakwah ke satu negeri, diusir sama rajanya. Ke negeri yang lain diusir sama gubernurnya. Mau ke sini diusir, sampai akhirnya Imam Bukhari terhinakan. Gak ada yang jadi follower beliau kecuali 1, Imam Muslim doang. Imam Muslim doang. Makanya kalau kalian lihat ada hadis Sahih Bukhari Muslim, itu tuh bond yang udah gak bisa terpatahkan lagi. Karena di saat seluruh murid menjauhi, cuma Imam Muslim yang tetap bareng sama Imam Bukhari, dicium ke Imam Bukhari dan berkata, wahai Imam Bukhari, wahai guruku, tidak ada yang membencimu kecuali orang yang dengki kepadamu. Imam Bukhari meninggal. Anehnya, beliau hina atau enggak jadinya sekarang? Bahkan Imam Bukhari yang dihinakan abis-abisan, kalian mungkin banyak gak tahu kisahnya, iya gak sih? Malah yang kalian tahu tentang Imam Bukhari hinanya atau mulianya? Mulianya. Bahkan gak kepikiran kita kalau Imam Bukhari pernah digituin ya. Makanya teman-teman, kita kalau sebel sama seseorang, mau kita hinakan dia sehina-hinanya, kalau dia ada di atas jalan Allah, gak akan jadi hina, yang ada makin mulia. Nabi SAW di Taif kan dihinain habis-habisan, tapi yang ada makin mulia. Dan itu berlaku juga untuk kita. Saat kita lagi dihinain atas dosa-dosa yang kita lakukan atau kita yang gak ngelakuin. Coba ada gak Nabi yang disuruh dakwah dan Nabi ini dulu pernah ngelakuin kesalahan yang besar, yang emang bener Nabi ini salah? Nabi siapa? Nabi Musa. Kalau Nabi Muhammad SAW, beliau emang gak punya kesalahan, tapi kan udah di-reject gitu oleh kaumnya. Tapi Nabi Musa teman-teman, itu ketika Nabi Musa disuruh dakwah ke sebuah kaum, yang mana kaum ini tahu aib Musa alaihissalam, tahu aib Nabi Musa alaihissalam, yaitu ngebunuh orang. Itu kan susah banget ya gak sih? Dan Nabi Musa ngaku, itu kesalahanku. Qala fa'altuha idza wa ana minadh dhallin, kata Nabi Musa. Ya, aku akui dulu aku salah. Aku termasuk orang yang ya salah lah, jauh dari petunjuk. Itu Nabi Musa ngaku. Tapi Nabi Musa jadi hina atau mulia? Mulia teman-teman. Mau dihinain sehabis-habisnya tetap mulia. Maka kita kalau lagi ada di atas jalan Allah, kita dihina baik karena kesalahan yang gak pernah kita lakuin alias kita difitnah, atau kita dihina, digibahi atas kesalahan yang memang kita punyai dulu, yang mana kita pun udah berjuang untuk taubat, untuk berhenti. Selama kita di atas jalan Allah, kita akan mulia. Bisa jadi ketika kita mati, orang masih ngehinain kita, tapi akan ada momen dimana kita dimuliakan. Kalaupun di dunianya gak dimuliakan, tapi di akhirat kita akan dimuliakan insya Allah. Teman-teman, Uwais Al-Qarni itu dihinakan oleh kaumnya. Dalam artian gak dianggap Uwais Al-Qarni, gak dianggap hebatnya. Sampai ketika orang-orang tahu hadis di mana Nabi SAW bersabda, sebaik-baiknya tabiin adalah Uwais Al-Qarni, itu orang-orang baru pada respect sama Uwais Al-Qarni. Tapi Uwais Al-Qarni gak suka direspekin. Beliau lebih memilih untuk kabur, tinggal di tempat yang gak ada yang kenal.
Dan ketika Uwais Al-Qarni itu lagi nyari makan, dan kalian tahu kan ulama zaman dulu kalau nyari makan nggak ada makanan, nggak ada kerjaan, ngapain nyari makannya di mana tahu? Di tong sampah. Itu Uwais Al-Qarni makan di tong sampah tuh. Pas lagi makan ada anjing di seberang yang lagi makan di tong sampah juga menggonggong. Dan Uwais Al-Qarni sambil makan, itu Uwais Al-Qarni ngomong ke anjingnya. Ini bahasanya bahasa kiasan ya, karena ngomong ke anjing beneran mah nggak bisa. Tapi itu hanya mencurahkan isi hatinya. Wahai anjing, kamu makan di sana, saya makan di sini. Tapi nanti di hari kiamat kelak, kamu nggak akan dapat siksaan. Sedangkan aku akan nyeberangi as-sirat, dan aku nggak tahu aku bakalan selamat atau tidak. Allahu Akbar. Sampai sehina itu di hadapan manusia, nggak ada harta, sampai makan dari tong sampah. Tapi Uwais Al-Qarni ngerasa dirinya emang hina gitu. Hanya hamba Allah yang nggak punya apa-apa, tapi namanya harum sampai sekarang. Kisah tentang Uwais Al-Qarni sampai kita dengar sampai sekarang, walaupun beliau hina mungkin di masanya karena nggak punya apa-apa. Salah satu yang paling kagumi dari Uwais Al-Qarni adalah beliau kan kena penyakit albino ya. Beliau doa ke Allah agar disembuhkan, tapi beliau ngasih syarat ke Allahnya. Masih ingat apa syaratnya? Ya Allah, sembuhkan aku, tapi sisain penyakit albinonya segini nih. Jadi beliau minta ke Allah untuk disembuhin, tapi minta ke Allah juga jangan disembuhin total. Kasih sisa sedikit aja. Biar apa kira-kira? Setiap kali ngeliat, ingat dulu aku punya penyakit ini. Dan Allah sembuhkan aku. Waduh, luar biasa teman-teman. Manusia-manusia seperti ini tuh ada gitu lah. Dan yang bikin kagum adalah siapa yang ngajarin ini semua? Nabi kita SAW. Ajaran apa yang lebih sempurna daripada Islam, dan kita Islam gitu. Itu syukur banget ke Allah atas semua nikmat dan hidayahnya. Terima kasih teman-teman atas kesabaran kalian dengerin kajian ini. Silakan yang mau nanya pertanyaan boleh nanyain tentang materi atau di luar materi, insya Allah. Silakan, ada tentang materi atau di luar materi boleh. Bismillah. Ya, mangga, kan di Padang Mahsyar tuh ada beberapa amalan yang bisa menyelamatkan kita. Salah satu itu pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Konteks adil di sini tuh apakah yang pemimpin muslim atau dalam konteks terkecil kayak ketua kelas dan lain-lainnya gitu? Iya. Baik. Jadi untuk pemimpin yang adil di sini mayoritas ulama berpendapat bahwasanya pemimpin yang dimaksud di sini adalah pemimpin yang mencakup orang banyak kan. Orang banyak di sini maksudnya yang punya teritori. Gubernur, khalifah, dan sebagainya. Dan adil di sini tentunya yang paling pertama adalah menerapkan syariat Allah. Itu yang paling nomor satunya. Jadi nggak mungkin ada pemimpin adil yang menerapkan syariat yang bukan syariat Islam. Jadi ada pemimpin yang dia menolak syariat Allah untuk diterapkan di negerinya, terus kita bilang dia pemimpin yang baik, dia pemimpin adil. Oh, nggak bisa. Adil itu nomor satunya adalah dia menjadikan agama Allah ini, yaitu Islam, menjadi dasar atas seluruh yang dia putuskan. Walaupun dalam prakteknya mungkin ada salah, ya, tapi secara basicnya harus teguh. Dan kita kagum sama Raja Brunei Darussalam kan. Walaupun di Brunei Darussalam tuh belum pernah kita ngedengar ada orang yang dibunuh gara-gara zina atau gara-gara pelaku LGBT, tapi secara hukum negaranya teguh itu Raja Brunei Darussalam. Ya, kita terapkan syariat Islam di negeri kita. Itu luar biasa Raja Brunei Darussalam. Nah, jadi itu berlakunya untuk yang punya teritori seperti gubernur, kayak gitu ya kan ya, gubernur. Kalau misalnya ketua kelas, di sini itu memang ada pembicaraan di kalangan ulama, apakah bisa semua pemimpin? Karena Nabi SAW kan bersabda bahwasanya setiap kalian adalah pemimpin. Seorang laki-laki pemimpin untuk rumah tangganya, dan seorang wanita pemimpin untuk harta suaminya. Jadi kalau misalnya suami lagi nggak di rumah, maka istri itu adalah pemimpin atas anak-anaknya, atas harta suaminya yang harus dijaga. Makanya kalau kalian udah nikah, lalu istri kalian memanage keuangan dengan sangat baik, berarti dia lagi mengamalkan perintah Nabi SAW untuk menjadi pemimpin yang amanah. Ya kan,
beliau bersabda, kalian semua adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Maka kalau ada seorang istri, dia memanage keuangan dengan baik, dengan sebaik mungkin, itu dia dapat pahala berupa pemimpin yang amanah. Tapi kalau pemimpin yang adil, maka itu yang teritori besar ya kan ya. Kalau pendapat yang memasukkan seluruh tipe pemimpin, bahkan sampai seorang wanita juga, maka ini pendapatnya kurang bisa diterima gitu ya. Karena dari 7 golongan yang akan berada di bawah naungan Allah, kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, buat wanita tuh hanya 5. Itu apa aja? Yaitu yang ibadah, yang wanita nggak dapat apa? Yang wanita nggak dapat? Pemimpin sama yang hatinya terpaut sama masjid. Karena wanita kan sholatnya yang lebih baik di rumah. Itu kata Ibnu Hajar al-Asqalani, perempuan cuma dapat 5 doang dari yang 7. Berarti yang 2-nya tercancel, sedangkan yang 5 lagi dapat. Buat yang belum tahu, searching aja di Google. Insya Allah ada 7 golongan yang akan dinaungi di bawah Allah. Wa iyyakum regan. Oke, di luar materi, misal sholat di rakaat kedua, ketika mau tasyahud awal udah duduk tapi lupa, jadinya mau berdiri. Lalu ketika posisi masih duduk, posisi kepala sudah sejajar dengan lutut, apakah balik duduk atau langsung berdiri? Kalau kita harusnya tasyahud awal tapi kita malah mau berdiri, kalau posisinya itu udah berdiri tegak atau udah hampir berdiri, maka itu harus berdiri. Tapi kalau posisinya itu masih dalam di bawah 50%, berarti masih duduk atau kita baru kayak gini mau menuju berdiri. Kan biasanya kalau mau berdiri itu kita membungkuk dulu ya. Kita kan duduk terus membungkuk dulu ke depan kayak mau sujud, tapi bukan mau sujud, tapi sebenarnya maju untuk ngawahan lah. Apa bang? Ngawahan teh ancang-ancang untuk berdiri kan. Ya soalnya kalau lagi duduk langsung berdiri teh harus kuat kuda-kudanya ya. Harus bisa squat 1000 kali. Wah, pamer deh Ariza. Nah, jadi kalau mau lagi duduk teh harus ke depan dulu biar kita bisa ngedorong pakai tangan gitu. Nah, kalau kita baru ke depan kayak gitu mau ngedorong ke atas, bahkan udah sedikit ngangkat pantatnya tapi belum berdiri tegak atau mendekati berdiri, itu kita langsung kita balik duduk aja. Ya, jangan berdiri karena kita masih posisinya dominannya duduk. Paham ya? Barasan cerita bisa disebut gibah atau tidak, patokannya apa? Karena sering teman bercerita dan dia membela diri, ini tuh bukan gibah. Gibah itu gini, batasan gibah adalah kita membicarakan orang lain atas dosa atau hal-hal yang sifatnya dia nggak seneng untuk didengar selain amal soleh. Gini ya, Regan kalau AA bicarain kebaikan-kebaikan Regan, seneng gak kan? Seneng. Ada nggak orang yang disebut kebaikan-kebaikannya tapi nggak seneng? Ada juga. Misalnya Regan AA sebut kebaikan-kebaikannya di belakang Regan, dan Regan gak senang. Walaupun Regan gak senang, itu gak disebut gibah. Karena yang A sebutkan adalah kebaikan-kebaikannya. Tapi kalau yang disebutkan adalah maksiat, atau sebenarnya bukan maksiat, tapi pembicaraan itu menjurus untuk akhirnya mencela Regan. Misalnya Regan pakai baju hitam gitu ya, dosa nggak? Ya nggak dosa. Terus Arizal ngomong kayak gini, Regan asa nggak pantas ya pakai baju hitam. Pakai baju hitam dosa nggak? Nggak. Aib bukan? Bukan juga. Tapi pembicaraan Arizal tentang Regan, tentang masalah bajunya menjurus kepada ujung-ujungnya jadi menjatuhkan Regan, maka itu jadinya gibah. Itu gibah. Adapun kalau membicarakan kebaikan, walaupun orang yang nggak senang dibicarain kebaikannya, tetap itu bukan gibah. Dan gibah itu dosa besar banget. Cuman ada beberapa gibah yang diperbolehkan. 1, yang jelas boleh adalah menggibahi orang kafir. Ya, 2, menggibahi pelaku maksiat terang-terangan. Tapi khusus maksiat yang terang-terangannya yang kita gibahi. Ada yang pacaran, pamer video baru kencan bareng gitu di mall dan sebagainya. Pegangan tangan, kita tahu itu belum suami istri. Dan itu diupload di medsos yang ditonton oleh teman-temannya. Walaupun misalnya private, cuma ditonton sama 1000 followernya, tetap aja itu udah publik, udah terang-terangan. Ya, apalagi kalau yang nggak di private, bisa ditonton baik oleh follower atau yang non follower, itu lebih publik lagi.
ya, karena dia udah sengaja mengekspos, ya itu boleh digibahi. Kenapa Farid? Oh, nanya. Oke, seperti itu ya. Meminta dengan wajah Allah adalah hanya tentang akhirat, seperti minta ampunan, perlindungan azab dan surga, betul seperti itu ya. Adapun untuk duniawi nggak boleh. Saya menyewa sepeda motor 4 menit lagi ya. Saya menyewa sepeda motor teman untuk 1 minggu. Namun setelah akad dan pergi beberapa saat, saya baru tahu jika motor tersebut adalah gadaian. Saya niatnya mau menggunakan motor tersebut untuk kebaikan. Apakah sebaiknya saya kembalikan atau bagaimana ya? Karena setelah saya konfirmasi bahwasanya yang punya membolehkan untuk digunakan atau disewa walaupun sedang digadaikan. Ini pelaku ribanya dia. Ya, pelaku ribanya adalah dia. Kalian perlu tahu ya, AA minjem ke Regan uang 10 juta dan AA gadaikan iPhone Arizal, walaupun AA nggak punya iPhone. Nah, ini cuma contoh aja ya. AA minjem 10 juta, lalu AA gadaikan iPhone Arizal ke Regan. Itu iPhone-nya hanya boleh dipegang Regan doang, tidak boleh dimanfaatin sama sekali, walaupun oleh Regannya. Karena kalau Regan memanfaatkan iPhone Arizal, berarti Regan telah mengambil manfaat dari hutang piutang yang itu hukumnya riba. Jadi barang yang kita gadaikan tuh nggak boleh diapa-apain, diem, simpen aja. Kecuali barang yang kalau didiemin rusak. Apa contohnya barang yang kalau didiemin rusak? Sapi. Sapi didiemin gak diperah-perah susunya, bisa bengkak itu sapi, sakit. Kalau sapi kita gadaikan sapi kita, ya sapinya harus diperes. Dan untuk diperes kan nanti butuh tenaga, butuh biaya. Nah, nanti peres susunya, kemudian nanti dibagi hasil sesuai kesepakatan. Atau si yang dititipin sapinya alias yang digadaikan sapinya itu hanya mengambil sepadan dengan jeripayahnya aja gitu. Gak boleh kemudian ngambil profit banyak, yang mana itu nantinya jadi ini dosa itu ya. Jadi mengambil manfaat dari hutang piutang. Makanya kalau mau dapat manfaat, mau dapat untung, gak boleh dengan akad utang piutang, tapi harus dengan akad menyewa jasa. Tapi untuk menyewa jasa itu hanya boleh barang yang memang bisa dimanfaatkan jasanya. Kalau uang mah gak ada jasanya. Uang tuh emang untuk dimanfaatkan uangnya. Yang barang yang bisa dimanfaatkan apa? Kalau uang, sekali lagi, uang tuh nggak bisa dimanfaatin. Uang tuh emang dipakai, bendanya emang dipakai untuk tukar menukar barang. Jadi nggak bisa saya mau menyewakan uang saya 1 juta dengan harga 100.000, berarti nanti kamu balikin 1,1 juta. Nggak bisa itu mah, karena uang mah bukan untuk disewakan. Uang mah hanya bisa dipakai atau dipinjemin. Apa contohnya barang yang bisa disewakan? Handphone. Ini saya sewakan handphone saya 1 hari 100.000. Jadi kalau misalnya ya cuman tadi kan gak ada ya, kan nggak mungkin saya mau sewakan HP saya 5 hari 10 juta, kan nggak mungkin ya. Jadi mau nggak mau ya itu handphone tuh hanya untuk digadaikan, dan pihak yang memegang handphonenya itu nggak boleh dipakai sama sekali. Nah, pelaku ribanya di situ Udin adalah temanmu dengan pihak ketiga. Adapun Udin, akadnya adalah antara Udin dengan dia. Nah, apakah boleh menggunakannya? Karena kan di sini kita tahu itu barang gadai, yang mana itu riba kalau dipakai. Cuman kan kita nggak ada sama sekali akad riba dengan dia. Nah, kalau ribanya untuk third party yang nggak ikut-ikutan kepada akad ribanya, di sini belum yakin membolehkan atau enggaknya. Cuman ada cumannya, sekedar ngasih tahu aja. Kalau Arizal punya rumah, mau ngejual, misalnya Regan mau beli rumah Arizal berapa kan? Contoh 500 juta. Ih, murah banget. Nunggu harga turun. Nunggu harga turun. Oke. Regan mau beli rumah Arizal seharga 500 juta. Oke, 500 juta. Lalu Regan karena nggak punya 500 juta, Regan minjem ke bank. Regan dapat dosa riba nggak? Nah, Regan dapat dosa riba ya. Regan mau beli rumah Arizal 500 juta, dan karena Regan nggak bisa bayar 500 juta cash, maka Regan minjem ke bank. Bank bayar Arizal 500 juta, lalu Regan bayar balik ke dia 700 juta, ke banknya 700 juta. Itu halal, buat Arizal halal.
Karena Arizal mah nggak ada akad ribanya. Ama akadnya sama siapa? Sama Regan. Regan dapat uangnya dari mana ya teuing gitu. Nggak tahu mau dari mana, bukan urusan Arizal. Kalau Regan ternyata itu minjem dari riba, ya Regan dapat dosa ribanya. Tapi Arizal tetap berhak untuk mendapatkan uang tersebut, berhak untuk menjualnya ke Regan gitu. Boleh, ya tetap boleh. Seperti itu. Nah, kasus ini kira-kira bisa dikiaskan nggak dengan kasusnya Udin? Nggak tahu, nggak berani. Jadi cuma pengen ngasih tahu kasus aja, tapi kalau mengkiaskan ke kasus yang lain harus nanya Ustadz Ahmad Suryana ya, biar lebih pasti. Oke, terima kasih teman-teman, sudah dulu ya kajiannya pas 1 jam. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan selain kau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum